nama saya Everest Kazifa Sitorus. Saya dari kelompok 10. Kali ini akan bahas tentang penelitian sejarah. Metode sejarah adalah langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian sejarah. Tujuan dari metode sejarah adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyampaikan suatu sintesis tertulis atau hasil yang dicapai. Langkah penelitian sejarah ada 5. Yang pertama adalah pemilihan topik. Merumuskan sebuah peristiwa sejarah adalah menentukan topik yang akan dibahas. Untuk mendapatkan sebuah topik penelitian, seorang peneliti akan menggunakan rumus 5W plus 1H dalam melakukan pengujian dan merumuskan topik. Langkah penelitian sejarah yang kedua adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Menentukan topik apa yang akan dibahas. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan sumber. Tahapan ini berperan penting karena menjadi dasar. Pada tahap heuristik, seorang sejarawan mengumpulkan sumber dengan tingkatan yang paling kuat hingga paling lemah berdasarkan sifatnya, atau sumber primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga adalah verifikasi atau kritik sumber. Kritik sumber merupakan upaya peneliti untuk menyeleksi dan mengecek keaslian serta keabsahan sumber sejarah. Pada tahap ini, peneliti harus mengecek kevalidan sumber sejarah. Terdapat dua jenis verifikasi atau kritik sumber, yaitu verifikasi kritik eksternal. Kritik eksternal adalah pengujian keaslian melalui bahan yang digunakan. Terdapat 3 aspek. Yang pertama, kesesuaian sumber atau autentitas, dan yang kedua adalah keaslian atau orisinalitas. Dan yang terakhir adalah keutuhan sumber atau integritas. Selanjutnya ada verifikasi kritik secara internal. Kritik internal dilakukan untuk menguji dari sumber sejarah. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu sumber atau keresmian sumber, latar belakang sumber, dan pembanding sumber lain. 4 adalah interpretasi atau penafsiran. Setelah melakukan kritik sumber dan diketahui bahwa sumber yang dikumpulkan sesuai dengan yang akan diteliti, maka langkah selanjutnya adalah menafsirkan dan menghubungkan antara peristiwa. Penafsiran yang dilakukan harus dilandasi sifat objektif dan harus bersifat rasional. Yang kelima dan yang terakhir adalah historiografi. Penulisan sejarah. Pada tahap akhir penelitian sejarah, dilakukan pencatatan terhadap hasil penelitian yang telah melalui langkah-langkah metodologi sejarah. Peneliti tidak hanya melaporkan semata, harus memahami peristiwa sejarah yang ditulis dan hasil pemikirannya. Ini ada sumber sejarah. Sumber sejarah adalah sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung memberikan informasi tentang fenomena atau peristiwa pada masa lalu. Sumber sejarah juga sebagai bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan subjek sejarah. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber sejarah primer. Sumber sejarah primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian sejarah, subjek sejarah primer adalah arsip. Menurut Lohanda, arsip merupakan sumber utama karena keberadaan arsip yang tercipta pada waktu yang bersamaan ketika suatu peristiwa bersejarah terjadi. Arsip sebagai bukti untuk menginformasikan suatu peristiwa. Arsip dapat berupa foto, video, film, undang-undang, peraturan, catatan kedinasan, surat menyurat, nontula rapat, peta, laporan surat keputusan, surat kabar, undangan, surat perjanjian, poster, dan lain-lain yang sezaman dengan peristiwa. Selain arsip sumber sejarah primer, yang lain adalah fosil, artefak, dan hasil wawancara dengan pelaku atau saksi sejarah. Selanjutnya ada sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah sekunder adalah data pendukung yang ditulis atau dibuat setelah kejadian selesai. Contohnya,
Sumber sejarah sekunder adalah hasil penelitian sejarawan, laporan penelitian yang relevan, biografi, surat menyurat, dan surat kabar yang tidak sezaman dengan peristiwa. Selain sumber sejarah berdasarkan sifatnya, ada lagi sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah sumber tulisan, memberikan informasi secara tertulis mengenai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang akan diteliti. Sumber tulisan dapat berbentuk tulisan yang dicetak dan ditulis tangan atau manuskrip. Berikut contoh sumber tulisan yang dapat dijadikan sumber penelitian sejarah. A. Laporan, B. Surat, C. Surat kabar, D. Prasasti, E. Kronik, F. Babat, G. Hikayat. Selanjutnya ada sumber lisan, keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari suatu kejadian sejarah. Sumber lisan berkedudukan sebagai pelengkap karena bergantung pada ingatan pelaku atau penyaksi. Keterbatasan dalam sumber lisan: A. Kemungkinan pelaku telah meninggal dunia. B. Keterbatasan ingatan. C. Jauhnya jarak antar pelaku. Semakin jauh dengan jarak, maka potensi lupa semakin tinggi, menyebabkan data yang tidak akurat. Selanjutnya ada tradisi lisan. Sumber lisan diperoleh dengan wawancara. Metode pengumpulan sumber lisan dikenal sebagai oral history. Tradisi lisan menurut Kuntowijoyo merupakan sumber sejarah yang merekam kehidupan manusia dari masa lampau pada masyarakat yang belum mengenal tulisan. Pewarisan tradisi sejarah dilakukan dengan cara suri teladan yang menyangkut tradisi dengan dicontohkan pada kehidupan sehari-hari. Dari sinilah kemudian muncul beragam bentuk tradisi lisan seperti folklore, mitologi, dan legenda. Jenis tradisi lisan. Yang pertama ada folklore. Menurut KBBI, folklore merupakan adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun namun tidak dibukukan. Terdapat folklore lisan, yaitu folklore yang diciptakan, disebarluaskan, dan diwariskan secara lisan, seperti bahasa, teka-teki, ataupun puisi. Kemudian folklore non-lisan, yaitu folklore yang diciptakan, disebarkan, dan diwariskan, tidak secara lisan, namun secara benda-benda kehidupan manusia, seperti arsitektur rakyat, kerajinan tangan, pakalan, perhiasan tradisional, dan obat-obatan tradisional. Yang kedua ada mitologi. Mitologi diartikan cerita tentang asal-muasal alam semesta, manusia, dan bangsa yang diungkapkan dengan cara-cara gaib, serta mengandung arti yang dalam. Biasanya cerita dikaitkan dengan sejarah kehidupan masyarakat di suatu daerah, misalnya awal mula masyarakat menempati daerah tersebut. Jenis tradisi lisan lainnya adalah legenda. Legenda adalah sebuah cerita rakyat pada masa lampau yang masih memiliki hubungan dengan peristiwa sejarah ataupun dongeng, seperti cerita terbentuk suatu negeri, danau, atau gunung. Legenda biasanya berisi petua atau petunjuk mengenai benar atau salahnya suatu hal. 3. Sumber benda. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan sejarah, seperti candi dan patung. Sumber-sumber sejarah yang berbentuk benda tidak semuanya dapat menginformasikan kebenaran secara pasti. Sumber sejarah harus diteliti, dikaji, dianalisis, dan ditafsirkan secara cermat oleh para ahli. Sejarawan harus mampu meneliti dan menganalisis sumber-sumber tersebut dengan cermat untuk mengungkapkan kredibilitas sumber. Dalam sumber benda diperlukan ilmu bantu seperti berikut. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama, epigrafi.
Pengetahuan tentang cara membaca dan menganalisis tulisan kuno pada benda-benda peninggalan purbakala. 2. Arkeologi, ilmu yang mempelajari kebudayaan dan tatanan kehidupan pada zaman praksara. Yang ketiga, etnografi, ilmu yang mempelajari tentang arca-arca atau patung-patung kuno sejak zaman praksara ataupun sejarah. Yang keempat ada numismatik, ilmu yang mempelajari tentang mata uang, asal-usul teknik pembuatan, dan mitologi. Yang kelima ada filologi, ilmu yang mempelajari tentang naskah-naskah kuno. Yang keenam, paleontropologi, ilmu yang mempelajari tentang manusia-manusia purba. Sejarah berdasarkan bentuknya. Sejarawan juga harus dapat mengetahui usia peninggalan dari masa lampau dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tipologi, cara penentuan usia peninggalan budaya berdasarkan bentuk tipe dari benda peninggalan tersebut. Semakin sederhana bentuk peninggalan budayanya, maka usianya semakin tua. 2. Stratigrafi, cara penentuan usia benda peninggalan berdasarkan lapisan tanah. Semakin ke bawah lapisan tanah tempat penemuan benda peninggalan tersebut, maka semakin tua usianya. 3. Kimiawi, cara menentukan usia dari benda peninggalan budaya berdasarkan unsur-unsur kimia yang dikandung benda tersebut. Perkembangan historiografi. Yang pertama, historiografi tradisional. Historiografi tradisional adalah tradisi penulisan sejarah yang berkembang setelah masyarakat Indonesia mengenal tulisan, baik pada zaman Hindu dan Buddha maupun Islam. Hasil tulisan sejarah pada masa itu disebut naskah. Contoh historiografi tradisional adalah Babad Kraton, Babad Diponegoro, Hikayat Hang Tuah, Hikayat Sisila Raja Perak, historiografi kolonial. Yang kedua ada historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan atau karya sejarah yang berkembang pada penjajahan Belanda di Indonesia atau dapat dikatakan sebagai historiografi warisan penjajah. Penulisan peristiwa dilakukan untuk kepentingan kolonial. Kata-kata yang digunakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Misalnya untuk menyebut perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia digunakan kata pemberontakan. Selanjutnya ada historiografi modern. Historiografi modern muncul akibat tuntutan untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah didapat melalui penetapan modern penelitian, menggunakan ilmu bantu, adanya teknik pengarsipan, dan rekonstruksi melalui sejarah lisan. Masa ini dimulai dan berkembang dengan munculnya studi sejarah kritis yang menggunakan prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Historiografi modern tentunya berkembang sesuai dengan zaman dan historiografi. Sekian dari pembahasan saya tentang penelitian sejarah. Terima kasih sudah mendengarkan dan bye-bye.